Ada dua hal yang bisa mengubah keadaan kita ataupun orang-orang di sekitar kita ke keadaan yang jauh lebih baik ke depan. Mau tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, untuk mengubah keadaan kita saat ini ke kondisi yang kita inginkan, ada dua caranya. Cara yang dimaksud di sini adalah momen titik balik yang kemudian bisa mengubah kesadaran, kemauan, tindakan, dan perubahan dari dalam diri kita maupun orang-orang di sekitar kita ke keadaan yang lebih baik. Dari mana munculnya kesadaran tersebut? Nah, dua hal tadi yang dimaksud adalah momen-momen yang akan membuat kesadaran kita menjadi semakin tinggi, sehingga ketika kesadarannya semakin tinggi, dorongan untuk perubahan ke arah yang lebih baik itu menjadi lebih besar. Yang pertama, kita akan berubah ketika kita memiliki rasa cinta, rasa sayang, rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa cinta yang besar kepada Allah, Rasul-Nya, dan segala ciptaannya di dunia ini akan membuat kita terdorong untuk terus memperbaiki diri kita. Karena Allah tidak akan mengubah keadaan kita sebelum kita sendiri mengubah keadaan kita. Kalau rasa cinta kita besar, tinggi, tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa cinta itu akan membuat kita terdorong untuk memperbaiki keadaan kita yang saat ini ke keadaan lain yang lebih baik sejalan dengan ridhonya Allah, ya kan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, termasuk dalam hal memperbaiki ibadah kita, memperbaiki perilaku kita, memperbaiki interaksi kita, hablum minallah maupun hablum minannasnya, dan banyak aspek lainnya akan terus kita perbaiki. Karena ya, Rasulullah juga menyampaikan bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok jauh lebih baik dari saat ini. Ya, jadi ketika kecintaan kita yang besar pada Allah dan untuk meraih ridhonya itu demikian baik, maka kita akan mendorong diri kita sendiri untuk terus meningkatkan kualitas diri maupun kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Namun jarang sekali ternyata kita mencapai kondisi tersebut. Yang paling sering orang berubah di momen yang kedua. Apakah itu momennya? Yaitu kita akan terdorong untuk melakukan perubahan yang dahsyat dan signifikan ketika apa? Ketika kita dihadapkan pada suatu masalah. Ya, kalau tadi karena rasa cinta, nah ini kita berubah karena ada suatu momen kejadian, problematika, tantangan ataupun masalah yang cukup berat di hidup kita. Maka beruntunglah teman-teman sekalian kalau ketika dihadapkan masalah kita mau belajar, kita mau membuka diri, kita mau bertanya, kita mau silaturahmi, kita mau konsultasi ke profesional. Karena di titik dimana ketika ada masalah kita mau belajar dan membuka diri, ya di titik itulah perubahan baik itu akan kita lakukan, baik dari pola pikir, emosi maupun tindakan-tindakan kita. Ya, artinya bahwa masalah pada akhirnya akan membawa anugerah. Masalah pada akhirnya akan membuat kita naik tingkat. Ya kan, makanya orang yang ketika sudah melewati suatu fase ujian, kondisinya akan berbeda tentunya ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, sudah sering kita dengar bahwa ujian adalah jalan yang Allah berikan untuk menaikkan derajat seseorang. Kenapa kok naik derajatnya ke keadaan yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih menyenangkan? Karena dia mau belajar. Jadi poinnya adalah ketika ada masalah, kitanya mau belajar, mau membuka diri, mau introspeksi diri, mau bertanya ke profesional, ke orang yang lebih dari kita lagi dalam hal pengalaman, ilmu ataupun spiritual. Nah, sehingga dari situ kita akan belajar, mendapatkan pencerahan, banyak mendapatkan hidayah. Dan tahukah teman-teman,
Orang-orang yang mendapatkan hidayah atau pencerahan atau aha gitu ya, memiliki energi atau vibrasi yang sangat tinggi. Karena vibrasinya sangat tinggi inilah, maka dia akan terdorong untuk dengan semangat, dengan penuh motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk berubah ke keadaan yang lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi 2 hal yang bisa memicu perubahan pada diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Saat kita sedang jatuh cinta kepada Allah, ya kan, kita berusaha untuk terus meraih ridhonya dengan melakukan kebaikan dan perubahan yang semakin baik dari waktu ke waktu sebagai bentuk syukur kita terus memperbaiki diri. Atau yang kedua, kita melakukan perubahan karena kita sedang dihadapkan pada suatu ujian ataupun masalah kehidupan. Nah, ya teman-teman, mau memilih yang mana? Berubah karena cinta dan rasa syukur pada Allah atau berubah karena adanya suatu masalah? Nah, teman-teman sekalian, semua pada prinsipnya adalah baik ya. Biasanya kalau kita sudah melewati fase masalah ya, kita akan terus menjaga hati kita untuk lebih memperbesar rasa syukurnya, sehingga insya Allah kebaikan-kebaikan akan terus menyertai dan mengiringi hidup kita penuh dengan keberuntungan dan keajaiban-keajaiban. Nah, hidayah itu adalah milik Allah, pencerahan itu adalah milik Allah. Maka kita tidak bisa memaksakan kepada orang-orang di sekitar kita untuk berubah. Ya, karena hidayah setiap orang berbeda-beda, dan ada kalanya mereka akan mendapatkan hidayah manakala mereka dihadapkan pada suatu masalah. Maka saat kita dihadapkan pada suatu masalah, teman-teman, bersabar. Ya kan, pada saat kita dihadapkan pada beragam anugerah, bersyukur. Tidak ada yang sia-sia ya. Begitulah keadaan seorang muslim ketika dihadapkan pada masalah, dia bersabar, ketika dihadapkan pada anugerah dia bersyukur, dan semua itu baik buat kita. Maka kembali lagi, bagaimana cara kita merespon setiap keadaan di kehidupan kita. Karena semakin baik cara kita merespon, maka semakin baik pula hasil-hasil yang akan kita peroleh dalam kehidupan ini. Dan jangan paksakan perubahan ya, izinkan perubahan itu hadir dengan kesadaran. Karena kalau perubahan itu didasari pada suatu kesadaran yang murni, yang tulus ya, maka perubahan itu akan semakin awet gitu ya, dibandingkan perubahan yang didorong oleh keterpaksaan. Maka bismillah, dengan izin Allah kita meminta, kita berdoa untuk selalu diberikan jalan hidayah, petunjuk untuk bisa terus dalam kebaikan dan terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam beragam aspek kehidupan kita. Jangan tunggu ditegur dulu, jangan tunggu dikasih masalah dulu, jangan tunggu dihadapkan pada ujian berat terlebih dahulu baru kita berubah. Kita yang paling tahu bagaimana kondisi kita saat ini. Kalau kita sadar ada area-area yang perlu kita perbaiki pada diri kita ya, dalam area ibadah, dalam area interaksi dengan orang lain, dalam area apapun itu, maka perbaikilah mulai saat ini. Jangan ditunda-tunda lagi. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah sudah berfirman, Allah tidak akan mengubah keadaan kita kalau kita tidak mengubah terlebih dahulu keadaan yang ada pada diri kita, pola pikir, perasaan kita, dan tindakan-tindakan kita. Dengan izin Allah, dengan rahmatnya, semua perubahan itu akan menjadi mudah kalau Allah menghendaki. Maka kita terus berdoa dan melibatkan Allah untuk memudahkan perubahan-perubahan baik terjadi pada diri dan hidup kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.